Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, video dibuat pada menjelang sahur ya. Jadi harap maklum kalau ada biar gua makan sahur habis itu langsung ngebit ngojek. Jadi mohon maklum jika ada suara-suara mungkin ngaji mungkin kan, karena di sini dekat perumahan, kebetulan kontrakan gue ini dekat masjid gitu. Nah, jadi langsung aja di pembahasan video kali ini gue bakal ngebahas masalah gimana cara menghindari akun yang tiba-tiba mendadak jadi bapuk ya. Jadi mungkin rekan-rekan luar sana banyak akun-akun yang mungkin 1 bulan sampai 2 bulan itu bisa konsisten gacor, atau di trip-trip 20 trip ke atas tiba-tiba kok hari-hari belakangan ini mengalami kebapukan atau nggak dapat orderan sama sekali, atau bisa cuma 5 atau 4 orderan aja. Nah, di video kali ini gue bakal coba ngebahas menurut sudut pandang gue, pengalaman gue, dan rekan gue kebetulan ada yang terjadi hari kemarin ya. Tepatnya tiba-tiba itu akunnya langsung menjadi bapuk sangat. Padahal 2 bulan terakhir ini akunnya bener-bener gila. Itu bisa dikatakan dia itu salah satu saingan gue di orderan GoFood di area Gading Serpong ini. Jadi memang bener-bener banyak banget orderannya, tiba-tiba akunnya mengalami kebapukan. Di sini video kali ini gue bakal ngebahas gimana cara menghindari akun supaya tidak langsung kebapuk langsung gitu ya, dari gacor langsung tiba-tiba turun. Nah, sebelum membahas pembahasannya, mungkin kalian tak mengalami kemarin itu mengalami error total ya. Jadi sistem Gojek ini mengalami keerroran total, yaitu akun tiba-tiba off massal, atau mungkin kita mendapatkan orderan tiba-tiba orderan ke cancel sendiri, dan juga mungkin dapat orderan tiba-tiba di riwayat orderan kita orderan tersebut sudah di cancel, tapi malah ada chatting dari si customer bahwa orderan tersebut belum tercancel gitu kan. Nah, di sini sangat merugikan sekali ya. Merugikannya dalam arti merugikan driver, merugikan si customer, dan merugikan jelas PT Gojek sendiri akibat adanya keerroran sistem seperti ini. Dan yang jelas ketika Gojek mengalami error seperti ini, pasti aplikasi-aplikasi lain tuh mungkin mendapatkan keuntungan lebih, karena mungkin si customer beralih karena kan error kan. Jadi dia pengen pakai jasa GoRide mungkin kan, karena error jadi dia pindah ke aplikasi lain. Nah, di sini juga banyak banget akibat keerroran sistem tersebut, banyak rekan-rekan driver tiba-tiba akunnya tiba-tiba jadi anyep total. Nah, di sini gue kasih tips ya, karena error ini nggak mungkin cuman kemarin doang. Pasti nanti ada aja error, entah itu beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi, karena selama Gojek ini masih bergerak dalam bidang aplikasi, pasti ada namanya error sistem. Wajar lah, namanya robot gitu kan, atau sistem pasti ada aja sela-sela buat errornya. Nah, untuk mengatasi error seperti ini, kalian jangan pernah ditantang sistemnya. Dalam arti begini, ketika ada terjadi error massal, jangan kalian paksain buat ngebit atau mengaktifkan aplikasi kalian. Karena banyak driver yang mungkin karena sudah terlanjur ngebit atau ngojek gitu kan, keluar rumah gitu kan, ketika error dia ya udahlah ya aktifin aja, tiba-tiba cancelan terus masuk. Padahal cancelan tersebut adalah error. Jadi di riwayat kita meng-cancel banyak orderan, tetap bakal masuk, itu fakta di lapangan, pasti bakal masuk itu ke riwayat atau penyelesaian orderan kita, atau performa kita bakal tetap nge-save kalau menurut pandangan gua ya. Makanya untuk rekan-rekan semua penting untuk gabung di grup WA atau grup Facebook gitu kan, untuk mengetahui berita-berita terupdate hari-harinya Gojek ini, entah error, entah apa gitu kan, supaya kita bisa mengambil keputusan. Jadi kalau sedang error-error seperti itu, usahakan nonaktifkan dulu aplikasi, kalau bisa istirahat dulu sampai benar-benar sistem itu normal kembali, supaya akun kalian tidak anyep untuk kedepannya. Jadi jangan pernah percaya untuk notif, apalagi performa ditiadakan. Contoh waktu beberapa tahun yang lalu kan akibat banjir, hujan deras kan, ada notif dari Gojek itu performa ditiadakan. Kalau gue jujur aja nggak percaya sama sekali dengan notif itu. Walaupun notif performa ditiadakan, buktinya di lapangan itu ketika kita meng-cancel orderan di titik-titik banjir, kita meng-cancel katanya nggak masalah atau tidak, performa tidak berkurang. Nyatanya besoknya akun kita menjadi anyep budek parah. Jadi gua nggak pernah percaya akan notif seperti itu. Gua tetap jaga performa gua, tidak meng-cancel. Makanya ketika sistem error, jangan sama sekali-sekali Anda mengaktifkan aplikasi. Mending di stop dulu sampai aplikasi benar-benar normal. Oke, langsung aja kita ke pembahasan topik pada intinya di video kali ini. Gimana tips dan triknya untuk menghindari akun-akun yang tiba-tiba anyep, padahal sebulan atau 2 bulan terakhir akun tuh kita benar-benar gacor. Nah, gua ngambil ilmu ini atau menaikkan video ini dari masalah kawan gue yang dialami dia gitu ya. Jadi kawan gue ini adalah salah satu jawara GoFood ya, pembawa GoFood itu memang bener-bener konsisten, banyak pada sampai di alhamdulillah udah terbuka usaha juga. Tapi
dia tuh nggak mati 15 sampai 20 25 trip gitu lah, 20 trip 21 trip itu nggak mati sama sekali, karena memang bener-bener dia tekun banget di Gojek ini ya, bener-bener bisa dikategorikan jawara GoFood lah dia, karena memang dia tekun. Tiba-tiba beberapa yang lalu dia WhatsApp ke gua, yaitu nanya orderan, lu dapat berapa aja gitu kan. Tapi di sini gua kebetulan waktu dapat 7 trip. Nah, dan si rekan gue ini sama sekali belum dapat, padahal dari pagi sampai jam 2 siang. Nah, di sini gue bertanya-tanya kan, kenapa emang lu libur? Enggak, kata dia kan. Padahal kata dia beberapa hari yang lalu dia sempat meng-cancel tapi nggak banyak. Dalam arti nggak banyak ini gue nggak bisa langsung percaya aja gitu kan, atau memang bener-bener nggak banyak atau gimana. Nah, singkat cerita gue bertemulah di salah satu tempat sama dia, dan gue coba cek riwayat penyelesaian ordernya atau riwayat cancelannya. Ternyata beberapa hari yang lalu dia sempat meng-cancel orderan. Hari kemarin dia meng-cancel 3 orderan, kemarinnya 1, kemarinnya 2, kemarinnya 1 lagi. Nah, menurut dia itu adalah sedikit kan, padahal selama ini setahu gua dia tuh nggak pernah meng-cancel. Tapi entah kenapa kok dia bisa meng-cancel gitu kan. Mungkin dia goyah gitu, terpengaruh akibat mungkin trip-trip jauh dia nggak mau ngambil, karena bagi dia mungkin trip dekat itu cepat ngesainnya. Jadi bread selesai gitu kan. Jadi bisa mendapatkan orderan selanjutnya. Nah, di sini pentingnya. Makanya banyak driver yang bilang, biasa, contohnya di channel YouTube gue ya, banyak driver bilang, gue biasa aja bang, gue meng-cancel puluhan orderan tiap hari, nyatanya akun gue tetap gacor. Itu bullshit. Kalau kalian ada kawan kalian ngomong seperti itu ya, sudah dipastikan teman kalian tuh pengen menjatuhkan kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian ikutin dia meng-cancel orderan, dan akhirnya akun kalian anyep dan dia yang gacor ya. Karena fakta di lapangan seperti itu. Memang begini, contohnya kalian meng-cancel pada hari ini, nggak langsung hari ini akun kalian itu langsung anyep, nggak langsung. Entah seminggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang akun kalian berdampak anyep atau bapuknya. Nah, sedangkan teman kalian itu menyuruh, nggak ada masalah cancel orderan tuh, siapa yang bilang anyep? Nggak masalah, buktinya gua 20 kali orderan cancel, nyatanya tetap gacor aja. Itu udah dipastikan dia bohong ya. Ada tujuan tidak baik juga, mungkin dia supaya yang cancel jadi anyep dia jadi gacor, karena sudah banyak terbukti. Bukan cuma temen gua ini ya, banyak juga rekan di luar sana yang mungkin perasaan dia sehari cuma cancel 1 atau 2 atau 3. Memang pada hari itu dia nggak merasakan keanyepan, tapi di 2 minggu berikutnya atau seminggu berikutnya pasti dia bakal merasakan keanyepan. Karena kita mungkin tahu, gue juga pernah bahas di video gue sebelumnya, evaluasi penilaian Gojek ini ada di seminggu atau 2 minggu ke depan. Jadi contohnya rating, performa, dan cancelan kita, riwayat penyelesaian orderan kita diakumulasi jadi satu, dan entah itu sistemnya dibagi seperti apa. Nah, itu nanti hasilnya gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi orang-orang yang cancel di lapangan itu bisa jadi area mereka memang banyak orang yang cancel. Jadi saingannya nggak ada driver-driver yang prioritas gitu kan. Makanya mungkin mereka masih dikasih orderan. Tapi kita nggak pernah tahu di lapangan itu seperti apa saingannya. Mungkin di area kita banyak akun-akun yang prioritas yang bagus performanya. Sehingga kita meng-cancel 1 atau 2 orderan saja sangat berpengaruh sekali bagi akun kita. Itu yang harus dijaga. Yang kedua, banyak akun-akun yang tiba-tiba mengalami kebapukan itu dikarenakan libur selama 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu. Tapi kebanyakan kalau seminggu mungkin berpengaruhnya cuma sedikit. Tapi kalau udah libur 2 minggu itu pengaruhnya sangat melejit sekali. Walaupun mungkin 2 minggu ke belakang kalian konsisten dapat 20 trip. Nah, banyak rekan-rekan ojol di luar sana bilang, Gojek ini bener-bener kayak karyawan, nggak bisa libur 2 minggu atau seminggu. Sebenarnya logikanya seperti ini, atau konsepnya bukan seperti itu ya. Di Gojek ini kita bebas untuk libur, mau berapa hari pun tuh kita bebas ya. Tapi balik lagi, semua itu ada saingannya. Kecuali kalau driver area kalian, contohnya Tangerang ini cuman ada 5 driver, mau kalian libur seminggu, sebulan, 2 bulan, ketika kalian hidupin aplikasi, pasti kalian bakal gacor. Karena driver cuma 5, sedangkan orderan melimpah. Nah, tapi kalau kalian sadar, driver ini di mana-mana, tiap sudut tuh ada driver ojol. Kalian coba-coba libur banyak atau libur lama, ya pasti kalian bakal kalah saingan dengan driver-driver yang rajin semuanya, yang mungkin seminggu itu cuma 1 kali off aja. Ya kalian bakal kalah. Dari segi performa, jam on beat, rating, penyelesaian ordernya kalian pasti kalah. Itu yang dinamakan libur lama di Gojek ini bakal bapuk. Nah, itu karena saingan tadi, kecuali kalau driver cuma sedikit kan. Jadi mungkin kalau ada rekan-rekan yang nanya, Bang, yang bagusnya itu libur berapa hari sih bang, sekali bang, berapa minggu sekali libur? Kalau gua pribadi, ketika gua rutin ngojek itu, gua 1 minggu tuh gua ngambil 1 hari libur.
tapi kalau gua tidak netap liburnya di hari apa. Nah, di sini tujuannya. Karena seperti ini ya, ketika kita libur fokus mampanya hari Minggu ya. Contohnya hari Minggu. Kita konsisten selama sebulan hari Minggu libur. Pada saat hari Minggu kita coba ngebit, itu bener-bener anyep parah. Karena kalau menurut pandangan gue ini nih, kita nggak punya histori di hari Minggu. Nah makanya gue offbeat itu nggak nentu harinya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tujuannya supaya di tiap hari itu ada histori orderan gue. Contohnya hari ini liburnya Senin, besok Selasa. Jadi besok Selasa itu ada, Senin itu ada riwayat orderan gue. Tujuannya itu biar tujuan menurut pengalaman gue gitu kan. Jadi gue nggak mau libur di satu hari aja. Umpamanya fokus di Senin, Selasa enggak. Gua ngacak liburnya, yang penting seminggu tuh gua adain untuk istirahat badan gua. Jangan juga kalian berlebihan ya. Jadi seminggu tuh nggak ada istirahat sama sekali, jangan. Walaupun kalian gacor segacor-gacornya, ketika kalian nggak ada istirahat, tiba-tiba sakit, itu bakal nguras tabungan kalian yang selama ini kalian simpen gitu kan. Jadi nggak ada gunanya. Jadi gunain waktu itu untuk beristirahat, mungkin untuk berkumpul dengan keluarga, itu yang lebih bagus. Nah, selanjutnya yang dapat menyebabkan akun bapuk tiba-tiba padahal gacor sebelumnya adalah rating jelek berturut-turut ya. Mungkin banyak di luar sana, rating 1 nggak berpengaruh, bintang 1 nggak berpengaruh, gua dapet bintang 1 tapi masih gacor aja. Iya kalau 1. Iya, bukan pada hari itu pengaruhnya. Nah, temen gue ini dapat rating jelek itu sampai 3 kali. Bintang 1, bintang 3, dan bintang 3 lagi. Nah, itu adalah... Nah, jadi balik lagi ke evaluasi yang pernah gue sebutkan di video sebelumnya. Yaitu Gojek ini menilai, mungkin sistem ini menilai untuk menghitung per 2 minggu bisa jadi kan. Jadi dari penilaian rating kita, performa gitu kan, penyelesaian order itu dihitung. Jadi ini kemungkinan besar mempengaruhi keanyepan akun kita tiba-tiba, yaitu rating diberi customer. Maka dari itu buat abang-abang mungkin yang sekarang lagi gacor-gacornya, jangan sampai kalian terlena untuk tidak melayani customer dengan konsisten secara baik. Ya, karena banyak rekan-rekan luar sana yang akunnya gacor luar biasa, dia terlena akan tidak melayani customer dengan baik. Karena mungkin, gue juga pernah merasakan ya, orderan melimpah, kayaknya nyari orderan tuh gampang banget. Jadi gue sempet kayak memandang sebelah mata si customer ini. Nggak gue layanin juga, gue dapet orderan, gue cancel aja, gue pasti dapet orderan lagi. Bodo amat lah, ini mah nggak ngasih uang tip, jelek segala macem gitu kan. Jadi usahakan kita tetap konsisten ya. Banyak juga rekan-rekan luar sana itu ngomong, kita ini mitra kok rasa karyawan. Kita kan mitra, jadi bebas dong menentuin pilihan kita. Betul, kita bebas menentukan pilihan kita. Tapi ingat, apapun yang kita tanam itu yang kita tuai. Ketika kita pengen hidup enak gitu kan, atau pengen berleha-leha ya, kita pengen bercanda segala macem ya, penghasilan kita juga bercanda gitu kan. Karena banyak jawara-jawara Gojek di luar sana bener-bener fokus hidupnya untuk difokus di Gojek ini, makanya hasilnya juga nggak serius gitu, bukan hasil bercanda. Jadi kalau kalian yang masih berpikir kita ini walaupun mitra tapi nggak mau berperilaku atau giat seperti karyawan konsisten pada umumnya, ya kalian bakal susah. Maka dari itu gue saranin ke kalian, walaupun kita mitra tuh, kalau gue pribadi tetap menganggap diri gue ini sebagai karyawan walaupun mitra ya. Jadi ketika gue menganggap diri gue ini sebagai karyawan, gue pasti punya namanya jam-jam yang konsisten. Gue ngebitnya jam berapa, off-nya jam berapa gitu kan. Kalau kita menganggap diri kita mitra, kita bakal seenaknya aja. Yang keempat yang membuat akun kita bapuk tiba-tiba adalah 1 minggu jam on beat tidak beraturan. Nah ini gue ambil dari kawan gue juga ya. Jadi kawan gue yang tiba-tiba bapuk akunnya, dia mempunyai, kenapa dia bisa seminggu jam on beatnya tidak beraturan? Karena dia mempunyai memang dia punya kerjaan sampingannya, yaitu untuk catering. Nah, dia ada kebetulan ada orderan catering, ya temennya punya orderan catering, dia dipanggil untuk sehari itu dapat 150.000 gajinya, dan dia tergiur gitu kan. Ya bukan berarti nggak boleh juga ya. Jadi dalam arti dia bisa menghasilkan pendapatan 250 sampai 300.000 sehari di Gojek. Tapi mungkin kebanyakan driver mikir seperti ini. Ada seseran nih, umpamanya dapat seseran dari manapun itu. Contohnya sehari itu 150. Lumayan nih, gue ambil seserannya. Ntar setelah seseran gue kerjain, gue ngojek lagi gitu kan. Nah, terus seperti itu selama seminggu teman gue. Kadang pagi, selesainya siang cateringnya, siang ngojek lagi. Mungkin kadang sore ngojek lagi. Selama seminggu tidak beraturan sama sekali jam on beat-nya. Kalau jam on beat tidak beraturan, pastinya jam off beat pun bakal berkurang. Atau jam ngebeat kita berkurang. Yang tadinya mungkin kita 12 jam, karena jam on beat kita tidak beraturan, bisa turun 7 jam,
6 jam gitu kan. Disitulah yang bisa membuat akun kita tuh menjadi bapuk tiba-tiba atau anyep tiba-tiba padahal seminggu yang lalu gacor. Nah itu salah satu penyebab dan fakta di lapangan memang seperti itu. Jadi kalau gue pribadi pada saat akun gue nih gacor ataupun tidak gacor, gue sadar bahwa di Gojek ini kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah jadi kalau gue pribadi ya, entah kalau menurut kalian semua gimana pandangannya. Kalau gue pribadi, kalau memang gue fokus di Gojek, ada pun penghasilan di luar Gojek, kalau tidak mengganggu jam on beat gue baru gue ambil. Tapi kalau mengganggu jam on beat gue lebih baik fokus di Gojek walaupun mungkin sementara penghasilannya belum maksimal. Tapi gue yakin ketika gue sudah konsisten di Gojek ini, pasti hari-hari berikutnya penghasilan tuh bakal ngikut gue. Ya, jadi mungkin untuk inspirasi kawan-kawan juga, mungkin kalau ada akun kan lagi gacor-gacornya nih, umpamanya 20 trip, 15 trip sehari konsisten gitu kan. Tiba-tiba ada kerjaan atau seseran kalian di luar Gojek ini, usahakan jangan sampai mengganggu jam on beat kebiasaan kalian ya. Kecuali kalau mungkin ada malam. Nah, karena kalau kalian tidak stabil jam on beatnya selama seminggu atau sampai 2 minggu, itu jangan heran bakal mengalami kebapukan. Mungkin untuk hari-hari biasanya kalian nggak terasa adanya perubahan dalam menyelesaikan orderan, nggak terasa. Cuman seminggu atau 2 minggu ke depannya itu bakal pasti terasa. Karena udah banyak yang membuktikan di lapangan seperti itu. Banyak rekan-rekan yang sudah membuktikan seperti itu. Jadi percaya nggak percaya, itulah fakta di lapangan. Nah dari keempat penyampaian di atas, semoga itu semua menjadi manfaat bagi semuanya. Dan sekali lagi bukan bermaksud menggurui rekan-rekan luar sana, melainkan hanya melontarkan sudut pandang. Dan gua hanya nge-sharing gimana pengalaman gua dan kawan-kawan gua yang sudah terjadi di lapangan sendiri, yang sudah terbukti di lapangan sendiri. Mungkin berbeda-beda tiap akun, berbeda-beda juga tiap daerah, orderannya seperti apa, driver seperti apa, berbeda-beda. Tapi boleh kalian ikuti, boleh juga kalian mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dan sekali lagi gua mohon maaf jika ada salah kata, dan gua akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.